Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Anggota DPRD asal Jayawijaya ditemukan tewas dalam kamar hotel di Sentani, Jayapura. Ribuan pengungsi kembali ke rumah masing-masing setelah diteror organisasi Papua Merdeka selama 2 pekan. Polisi rutin berpatroli di wilayah rawan Merauke. Polri serentak meningkatkan ketertiban dan keamanan pada hari ulang tahun Bayangkara. Seperti di daerah lainnya di Indonesia, di Merauke, Papua Selatan, Polres Merauke menggiatkan patroli ke sejumlah kawasan yang rawan kriminal dan kejahatan. Kapolres Merauke AKBP Iketut Suwarnaya mengatakan, patroli ini merupakan antisipasi gejolak di tengah masyarakat yang biasa terjadi di kawasan Kudamati, Kelapa Lima, Kampung Sayap, Buti, dan Gudang Arang. Selain kenaikan pangkat anggota Polri, tetap kita juga mengantisipasi terkait dengan eskalasi gangguan Kamtibmas. Ya. Gangguan Kamtibmas terhadap pihak-pihak yang mungkin memiliki niat-niat untuk melakukan gangguan keamanan. Nah, tim kita sudah melakukan deteksi, ya, intelijen melakukan deteksi, kemudian hasil laporan, koordinasi, semua masih terlihat dalam landai-landai, ya. Masih dalam tidak ada eskalasi yang meningkat. Tapi meskipun itu bahasa yang didapat dari pihak-pihak tersebut, kita tetap waspada. Kita nggak tahu namanya kelompok itu mengalihkan pembicaraan, tapi rupanya melakukan tindakan. Kita tetap waspada. Bahasanya tidak ada kegiatan-kegiatan yang bersifat signifikan akan mengganggu gangguan Kamtibmas, seperti itu bahasanya. Tapi kita tetap siaga. Ada perintah siaga 1 Pak untuk 1 Juli ini? Siaga 1 tidak hanya meningkatkan kegiatan rutin yang ditingkatkan, mengoptimalkan yang mungkin kapasitas patroli sekian kali ditingkatkan menjadi 2 kali lipat. Penjagaan-penjagaan selalu waspada terhadap gangguan-gangguan. Kapolres meminta masyarakat membantu Polri dengan menjaga keamanan dan ketertiban, apalagi menjelang pilkada yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sabtu lalu merupakan hari yang berbahagia bagi ke-16 pasangan ini. Mereka resmi menjadi pasangan suami istri setelah melangsungkan pernikahan massal di Komplek Jembatan Kuning Jeku, Kampung Ifar Besar, Sentani, Kabupaten Jayapura. Nikah massal ini agak berbeda karena berlangsung di alam terbuka dengan latar belakang Danau Sentani dan juga Pegunungan Siklop. Kegiatan inti hari ini adalah pernikahan massal, dilanjutkan dengan sidang BP4R atau nikah dinas. Besok harinya nanti ada 3 kegiatan. Paginya ada lomba dayung, perahu hias, sorenya ada Yosim Pancar. Tentunya ini yang kita harapkan, tujuan outputnya adalah bagaimana kita menghidupkan ekonomi kreatif yang ada di seputaran pinggiran danau. Makanya tenda-tenda ini semua disiapkan untuk dikelola oleh pemuda mama-mama yang ada di seputaran Jeku. Karena seputaran Jeku ini ada 3-4 kampung. Silakan. Tentunya ini bisa jadi stimulan ke depan. Pemuda, warga kampung, perangkat desa bisa mengemas potensi-potensi yang ada di masing-masing kampung. Karena kita lihat banyak sekali potensi spot-spot yang memang belum bisa dioptimalkan. Paling tidak dengan konsep ini sedikit memberikan inspirasi ke depan. Kami juga tidak menyangka begitu ditato, menarik juga. Nah, ini yang menariknya lagi, kita sebenarnya sudah menutup pendaftaran untuk nikah massal. Ya, namun karena melihat persiapan yang ada yang disiapkan oleh panitia, ya kemarin tadi pagi ya, baru saja ada 3 pasang dari kampung sini yang mau ikut. Ya, tentu kita akomodir.
Nah, di sini juga ada pelayanan dari Dinas Kesehatan terkait dengan stunting. Hari ini kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, khususnya kami dari Pokja Perempuan, karena banyaknya tingkat kekerasan dalam rumah tangga, dan saat ini banyak orang-orang yang mengalami kekerasan rumah tangga, dan saat mereka melakukan proses dihukum, mereka mempunyai kekurangan yaitu dokumen. Nah, kegiatan yang dilakukan Kapolres ini oleh Polres Jayapura sangat membantu jika seandainya ada pengurusan, ada masalah, termasuk masalah ke akte anak mau sekolah, mereka butuh akte kelahiran, dokumen ini dibutuhkan. Jadi kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan dari Polres Jayapura. Selain nikah massal, Polres Jayapura dan tim Colo Sagu juga menggelar 3 lomba, yakni lomba perahu tradisional, menghias perahu, dan lomba yospan untuk memeriahkan HUT Bayangkara Polri. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Hari ini Polri genap berusia 78 tahun. Sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia, usia 78 tahun bukan usia yang pendek. Di usia yang panjang, Polri sudah melewati berbagai rintangan. Sejumlah kasus besar terungkap, namun di sisi lain, lembaga ini juga diterpa berbagai masalah yang membuat citranya terpuruk. Polri tidak hanya menghadapi masalah penegakan hukum terhadap OPM, namun Polri juga menghadapi masalah internal di anggotanya. Lalu, apa yang masyarakat Merauke inginkan terhadap Polri agar terus bisa berbenah dan memperbaiki citra? Saya sebagai masyarakat bersama dengan HUT Bayangkara ini, saya meminta agar polisi bekerja secara profesional, menjaga citra kepolisian yang baik, tidak salah tangkap atau tidak ikut judi online begitu. Karena kita tahu kemarin ada salah satu polisi terjadi pembakaran itu akibat judi online. Ulang tahun Hari Bayangkara yang ke-78, semoga kepolisian ke depannya lebih maksimal lagi untuk melayani masyarakat yang ada. Oke, selama ini Anda melihat kinerja kepolisian seperti apa? Selama ini kepolisian itu bekerja ya lebih profesional lagi. Mungkin ke depannya sudah bagus, mungkin ke depannya lebih profesional lagi. Ingin menyampaikan bahwa sekarang kan yang maraknya ini perjudian online. Mungkin ke depannya bisa diberantas lah, lebih maksimal lagi supaya masyarakat ini banyak yang secara kasat mata saya melihat banyak memang yang merusak kaulan muda yang untuk menjalankan itu judi-judi online. Menurut saya sejauh ini kinerja polisi terutama di Merauke, Provinsi Papua Selatan sudah sangat bagus dan sudah menunjukkan bahwa polisi itu presisi. Oke, selamat untuk Bayangkara di Indonesia. Masyarakat Merauke pada umumnya menginginkan Polri terus bekerja melayani masyarakat dengan lebih profesional serta tidak korup agar citranya lebih baik dan dicintai rakyat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.